Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan untuk memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam memahami ilmu tajwid guna untuk memperbaiki, untuk melancarkan bacaan Al-Qurannya. Sekarang ini kita masuk pada surah Ali Imran ayat yang ke-37. Namun seperti yang kita lihat pada surah Ali Imran ayat yang ke-37 ini, ayatnya itu lumayan panjang. Jadinya seperti biasa, kalau untuk di ayat-ayat yang panjang kita akan bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Semoga harapannya itu bisa langsung mudah untuk dipahami ilmu tajwidnya, seperti itu. Jadi kita belajarnya itu pelan-pelan, sedikit-sedikit saja. Yang terpenting semoga dapat langsung bisa dipahami, begitu. Sedikit-sedikit bertahap langsung bisa dipahami jauh lebih baik daripada sekali banyak tapi banyak juga lupanya, seperti itu. Nah, sekarang ini kita masuk pada bagian yang pertama daripada surah Ali Imran ayat yang ke-37 ini. Pada bagian yang pertama ini kita akan belajar dari sini ya sampai sini. Jadi dari sini sampai sini. Sekarang marilah kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ya, kami selalu menyarankan setelah Bapak dan Ibu saudara semuanya mengikuti pembelajaran yang kami buat ini, maka hendaknya bacalah juga secara full surah Ali Imran ayat yang ke-37 tadi itu. Dikarenakan ini yang akan kita pelajari, jadi mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan, baru setelahnya akan kami jelaskan juga tajwidnya dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakariya. Sekarang mari sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini fataqabbalaha, ha dibaca panjang. Kenapa kok ha dibaca panjang? Perhatikan media gambar di samping. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau rumus mad asli. Nah, perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3, rumus 3 itu, rumus 3 yang warna hitam. Di rumus 3 warna hitam, di situ dapat kita lihat ada alif. Sebelum alif ada harokat fathah atau tanda baca fathah yang baris miring tuh. Kemudian di bawahnya itu ada titik-titik kan? Ada titik-titik itu di rumus 3 warna hitam. Nah, titik-titik di sana tuh letaknya huruf yang dibaca panjang. Jadi cara membaca rumus 3 yang warna hitam itu, kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah atau tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Seperti itu cara membaca rumus 3 warna hitam. Contoh dalam bacaan Al-Quran tuh seperti ini. Di sini ada alif. Ini alif nih. Cuman di sini alifnya itu yang kita temui disambung dengan huruf H. Namun yang menjadi perhatian kita bukan soal sambung menyambungnya, bukan itu. Yang terpenting ada alif. Nah, ada alif nih, ada alif. Sebelum alif ada ini nih, ada harokat fathah.
baris satu di atas huruf namanya harokat fathah, atau sering disebut juga dengan tanda baca fathah atau baris fathah. Nah, jadi kalau ada alif, sebelum alif ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Sebelum itu sama dengan yang berposisi sebelah kanan kita. Jadi supaya mudah untuk diingat dan dipahami, sebelum itu berarti yang berposisi sebelah kanan. Nah, ini kan alif nih. Nah, sebelah kanan alif mana? Sebelah kanan kita, berarti yang ini. Nah, ini. Nah, ada alif sebelumnya atau sebelah kanannya ada ini tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingga ha dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Fataqabbalaha rabbuha, huruf ra memiliki harokat fathah nih, baris satu miring di atas huruf ya, harokat fathah atau tanda baca fathah. Huruf ra ini kita baca tabkhim, kita baca tebal, sehingga pangkal lidah kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Kita tebalkan huruf ra-nya. Rabbuha, ha dibaca panjang. Nah, pasti di sini sudah tahu kenapa kok ha dibaca panjang. Ya, kembali lagi ke rumus 3 yang warna hitam. Karena di sini ada alif. Ini alif nih. Sebelum alif ada ini, ada harokat fathah atau tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Sehingganya ha dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Rabbuha biqabu, bu dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 2 warna hitam. Cara membaca rumus 2 yang warna hitam tuh seperti ini. Kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf waw sukun, huruf waw atau huruf wawu. Nah, jadi kalau ada huruf waw sukun, huruf sukun atau huruf mati, huruf waw sukun ya, huruf waw sukun atau huruf waw mati. Rumus 2 warna hitam. Kalau ada huruf waw sukun, sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah atau tanda baca dhammah. Kemudian di bawah tanda baca dhammah tuh ada titik-titik kan di situ. Nah, titik-titik di sana tuh letaknya huruf yang dibaca panjang. Jadi cara membaca media gambar tersebut, kalau ada huruf waw sukun, sebelum waw sukun ada harokat dhammah atau tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah tersebut dibaca panjang. Nah, contoh dalam bacaan Al-Quran seperti ini. Di sini ada huruf waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun, huruf sukun atau huruf mati. Sebelum waw sukun atau sebelum waw mati ini ada ada harokat dhammah nih atau tanda baca dhammah nih. Maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang, sehingganya bu dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 2 warna hitam. Biqabulin hasani. Di sini ada tanwin, setelahnya adalah huruf H atau tanwin yang bertemu dengan huruf H. Namun sebelum itu perhatikan dulu media gambar di samping. Setiap kita membaca Al-Quran, nah, kalau kita membaca Al-Quran, setiap bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu harokat tanwin. Harokat tanwin atau tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3. Yang nomor 1 itu baris 2 miring di atas huruf. Namanya adalah fathatain atau tanwin fathah. Nomor 2 baris 2 miring di bawah huruf. Namanya adalah kasrotain atau tanwin kasroh. Dan yang nomor 3 itu namanya dhammatain atau tanwin dhammah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, maka di situ terjadi hukum tajwid. Nah, untuk menentukan hukum tajwidnya itu kita perhatikan huruf setelahnya. Jadi setelah nun sukun atau setelah tanwin ini ada huruf apa? Nun sukun atau tanwinnya itu bertemu dengan huruf apa dia begitu. Contoh dalam bacaan Al-Qur'an. Di sini ada tanwin. Oh, berarti di sini terjadi hukum tajwid karena di sini ada tanwin baris 2 di bawah huruf ini kasrotain atau tanwin kasroh. Tanwin setelahnya huruf H. Nah, huruf H inilah yang harus kita ketahui. Huruf apa dia huruf H ini, seperti itu. Perhatikan media gambar di samping. Huruf H termasuk salah satu huruf izhar halqi. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada
6 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah izhar halqi. Huruf H termasuk salah satu huruf izhar halqi. Maka ini tanwin bertemu dengan huruf H. Dikarenakan huruf H huruf izhar halqi, maka ini hukumnya izhar halqi. Cara membaca izhar itu dibaca jelas dan tidak berdengung. Jadi baca pendek saja. Yang dibaca jelas itu apanya? Bunyi nun sukun atau tanwinnya. Cuman karena di sini yang kita temui tanwinnya, kita baca jelas tanwinnya nih. Biqabulin, biqabulin. Kemudian karena dia tidak didengungkan, tidak digunahkan, maka dibaca pendek saja. Biqabulin hasaniu. Jangan dibaca biqabulin dipanjangkan begitu, jangan, salah, pendek saja. Biqabulin hasaniu wa ambataha. Tanwin setelahnya huruf waw. Nah, terjadi hukum tajwid lagi karena di sini ada tanwin. Setelahnya di sininya huruf waw nih. Tanwin setelahnya huruf waw atau tanwin sebelah kirinya itu huruf waw nih. Nah, huruf waw ini yang harus kita ketahui huruf apa dia. Kita lihat huruf waw termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin, bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Nanti dikecualikan ya pada izhar mutlak. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Jadi untuk huruf-hurufnya itu silakan dihafal. Yang telah kami sampaikan itu dihafal huruf-hurufnya supaya kita bisa menguasai hukum tajwidnya seperti itu. Karena dia idgham, maka cara membacanya dengan cara memasukkan. Nah, kemudian bi gunnah. Jadi idgham bi gunnah itu cara membacanya dengan cara memasukkan, kemudian juga dia digunnahkan. Nah, yang dimasukkan itu apanya? Bunyi nun sukun atau tanwinnya yang kita masukkan. Cuman di sini yang kita temui adalah tanwin, maka tanwinnya dimasukkan ke huruf waw. Sehingga ini kita baca hasaniu. Jangan dibaca hasanin wa jangan. Tapi bunyi tanwinnya masuk melebur ke huruf waw. Sehingga dibaca hasaniu. Kemudian di bagian niunya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sepanjang 2 harokat karena dia digunnahkan. Hasaniu wa ambataha. Nun sukun setelahnya huruf ba. Di sini ada nun sukun, berarti terjadilah hukum tajwid. Karena tadi kan sudah kami jelaskan ya, di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, terjadi hukum tajwid di sana. Nun sukun setelahnya huruf ba. Nah, huruf ba ini yang harus kita ketahui huruf apa. Perhatikan media gambar di samping. Huruf ba termasuk huruf iqlab. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hukumnya iqlab. Cara membacanya dengan cara merubah menjadi huruf mim. Makanya di sini ada dikasih mim kecil nih ya. Maka kita baca wa ambataha. Jangan dibaca wa anbataha, tapi dibaca wa ambataha. Kemudian bagian amnya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak sepanjang 2 harokat. Kita tahan. Wa ambataha. Kemudian ketika mengucapkan iqlab itu ada terjadi perbedaan begitu di kalangan para ulama tuh. Dulu ketika kami belajar cara membaca iqlab itu yakni dengan merapatkan kedua bibir namun tidak menekan, jadi dirapatkan saja bibirnya. Wa dirapatkan tapi jangan ditekan. Wa ambataha, seperti itu. Kemudian kalau misalkan nanti pernah belajar juga, kemudian kata guru ngajinya, cara mengucapkan iqlab itu misalnya dengan membuka sedikit, ada menyisakan rongga begitu. Ya mungkin itu memang ada pendapat yang lain gitu. Tapi dulu ketika kami belajar yakni dengan merapatkan kedua bibir. Kemudian jangan ditekan. Wa ambataha. Ha dibaca panjangan. Untuk di sini media gambar tidak kami tampilkan lagi supaya kita bisa langsung latihan ya, mengamati tanpa bantuan media gambar. Karena pasti sudah tahu nih Bapak dan Ibu saudara semuanya, kenapa kok ha dibaca panjang, sebabnya apa, tandanya apa, sudah tahu pasti. Ya, karena di sini ada alif nih. Ada alif.
sebelum alif ada harokat fathah. Ini tanda baca fathah nih, baris satu miring nih. Misalnya ha dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Kalau pada media gambar itu tadi sesuai dengan rumus 3 warna hitam. Wa ambataha naba. Ba dibaca panjang. Pasti juga sudah tahu, kembali sudah tahu pasti tandanya apa ini, kenapa kok ba dibaca panjang? Karena di sini ada alif. Sebelum alif ada harokat fathah. Sehingga ba dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Kalau pada media gambar tadi itu dirumus 3 warna hitam. Nabatan hasana. Di sini ada tanwin setelahnya huruf H, ada tanwin lagi setelahnya huruf H. Nah, untuk di sini media gambar tidak kami tampilkan lagi karena pasti Bapak dan Ibu sudah tahu huruf H ini huruf apa. Ini tanwin setelahnya huruf H, kasrot fathatain atau tanwin fathah. Nah, setelahnya huruf H. Huruf H kan pasti sudah tahu, kan tadi sudah kita jumpai. Karena huruf H ini dia termasuk salah satu huruf izhar halqi. Maka tanwin bertemu dengan huruf H, dikarenakan huruf H huruf izhar halqi, maka ini hukumnya izhar halqi. Maka dibaca jelas, tak berdengung, baca pendek saja. Nabatan hasana. Ini kalau kita berhenti di huruf nun, kita baca hasana menjadi mad iwad. Nah, mad iwad itu panjangnya 2 harokat. Bagaimana tandanya mad iwad itu? Kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita itu berhenti atau berwakaf di huruf yang memiliki tanda baca ini, fathatain ini. Nah, baris 2 di atas huruf ini namanya fathatain atau tanwin fathah. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran berhenti di huruf yang memiliki tanda baca ini nih, fathatain atau tanwin fathah, maka di situ akan terjadi mad iwad. Dikecualikan pada huruf tamar butoh ya. Kalau pada huruf tamar butoh itu dia tidak terjadi mad iwad di sana, tidak terjadi. Misalnya kita berhenti di huruf tamar butoh yang memiliki tanda baca fathatain. Nah, tetap tidak terjadi mad iwad di sana. Nah, maka dikecualikan pada huruf tamar butoh. Nah, ini kita berhenti di huruf yang memiliki tanda baca fathatain ini nih, baris 2 di atas huruf. Maka kalau kita berhenti di huruf yang memiliki tanda baca fathatain, maka dia terjadi mad iwad. Sehingga kita baca hasana. Nah, kemudian tanwinnya itu ditukar menjadi fathah. Yang seharusnya dibaca hasanan, maka kita baca hasana. Nah, dipanjangkan 2 harokat. Hasana, begitu. Cuman kalau misalkan kita tidak berhenti di huruf nun, kita ini tidak berhenti di huruf nun, kita wasolkan hasana wa kaffalaha, maka di sini tanwin bertemu dengan huruf waw, maka terjadi hukum tajwid. Huruf waw masih ingat tidak tadi huruf apa? Nah, ini sama dengan di sini nih, huruf waw ini huruf apa? Nah, tanwin fathatain bertemu dengan huruf waw. Salah satu tanda bacaan untuk huruf waw. Huruf waw tadi huruf apa? Huruf idgham bi gunnah ya. Tadi sudah kita temui di atas ya. Maka berarti kalau kita tidak berhenti di huruf nun, kita baca hasanau, maka dia menjadi idgham bi gunnah. Sehingga kita baca hasanau, tanwinnya masuk ke huruf waw, melebur ke huruf waw. Kemudian didengungkan. Nah, sepanjang 2 harokat. Hasanau wa kaffalaha, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf, bentuknya tuh shad dengan lam yang bermakna al waslu aula. Jadi maksudnya itu diwasolkan lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, yang lebih utamanya itu kita tidak berhenti, tidak berwaqaf di sini, tapi kita wasolkan, itu lebih utama. Tapi kalau misalkan karena napas kita tidak sampai, atau misalnya kita memang mau berhenti atau berwaqaf di tanda waqaf al-waslu aula ini juga tidak apa-apa begitu. Cuman di sini maknanya itu diwasolkan lebih utama. Wa kaffalaha, ha dibaca panjang. Pasti sudah tahu tanda panjangnya apa. Nah, jadi sudah tidak kami tampilkan lagi media gambarnya. Karena di sini ada alif. Sebelum alif ada harokat fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Sehingga ha dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Kaffalaha Zakaria. Huruf ro memiliki harokat kasroh nih, baris 1 di bawah huruf, baris 1 miring di bawah huruf. Harokat kasroh atau tanda baca kasroh atau baris kasroh namanya nih. Maka huruf ro ini kita baca tarkik, kita baca tipis. Zakaria.
Ini ada huruf ya bertasydid, kita kasih naber. Zakaria. Naber itu tekanan pada huruf-huruf tertentu sehingga intonasi suaranya itu sedikit lebih tinggi daripada huruf-huruf di sampingnya. Zakaria. Di antaranya itu pada huruf ya bertasydid. Yang dia itu bukan idgham bi gunnah. Lu belum tahu pula nih idgham bi gunnah tuh yang bagaimana begitu kan ya. Jadi gini aja. Kalau ada huruf ya bertasydid, sebelum huruf ya bertasydid di sininya nih ada huruf yang memiliki harokat kasrah seperti ini ya, atau fathah atau dhammah, maka huruf ya bertasydidnya itu dinaber. Atau ada huruf ya bertasydid tapi di sininya nih nggak ada nun sukun juga nggak ada tanwin. Nah, berarti huruf ya bertasydidnya ini hukumnya bukan idgham bi gunnah. Nah, maka berarti kita naber huruf ya yang bertasydidnya ini begitu. Zakaria. Ya dibaca panjang mad tabi'i, pasti sudah tahulah tandanya apa nih begitu. Karena di sini ada alif, sebelum alif ada harokat fathah nih atau tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Sehingga ya dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Zakaria. Kemudian di sini ada tanda waqaf, bentuknya itu qaf dengan lam. Ini namanya al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwaqaf lebih utama. Nah, kalau di sini tanda waqaf ini berhenti dia lebih utama. Jadi yang lebih utamanya itu kita berhenti dulu, berwaqaf dulu, kita ambil napas baru lanjutkan lagi bacanya. Itu lebih utama, seperti itu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya. Sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.